terakhir adalah haram, ya jelas ini ditinggalkan dia mendapatkan pahala, dikerjakan dia berdosa. Cuman begini, untuk yang seperti makruh atau seperti haram yang mendapatkan pahala ketika ditinggalkan, orang harus ingat begitu. Oleh karenanya para ulama itu mengingatkan kita di buku atau di kitab mereka, seseorang itu hendaknya ketika dia bangun tidur, ketika dia memulai hari, dia niat bahwa dia akan meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita niat, hari ini saya tidak akan berzina, tidak akan minum khamr. Harus merefresh niat seperti itu supaya dia mendapatkan pahala. Dan tadi juga ada yang ketinggalan, perkara yang mubah tadi itu kan boleh antara ditinggalkan dikerjakan. Itu juga sama, orang mau tidur silahkan, mau terjaga juga silahkan. Tetapi kalau dia tidur dan dia niat, saya tidur supaya saya setelah ini kuat ibadah, saya tidur supaya saya besok kuat untuk cari nafkah yang halal untuk istri dan keluarga saya, maka yang seperti ini orang tersebut mendapatkan pahala, ya. Jadi niat-niat seperti ini jangan sampai dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Para jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Sesuai dengan tema yang diamanahkan adalah tentang kajian fikih. Kata fikih itu sendiri, ya, itu berasal dari kata faqiha, yafqahu. Ya, kalau kita sambungkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebuah hadis yang ini populer di kalangan teman-teman santri, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang maknanya adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Oleh karenanya kata fikih atau al-fiqhu itu dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Tetapi bukan sekadar pemahaman, melainkan pemahaman yang mendalam. Nah, itu secara bahasa arti dari kata al-fiqh. Adapun kalau ini didefinisikan sebagai disiplin ilmu, maka maksudnya adalah ilmu yang mengkaji, yang membahas tentang hukum-hukum syariat, yang tentunya hukum-hukum ini bersumber dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan juga qiyas, ya. Karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menciptakan kita ini bukan untuk senda gurau dan main-main, melainkan untuk tujuan utama dan tujuan mulia. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya adalah bahwa manusia dan jin itu tidak diciptakan, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tujuannya adalah supaya diperintahkan untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya.
Jadi kaitannya fikih ini adalah kita tunduk, kita taat, kita patuh, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang disebutkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah, taatlah kepada Allah, ya, dan juga taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri, ya, orang-orang yang diberikan wewenang oleh agama Islam. Jadi ini merupakan ayat atau hadis yang nanti kalau kita urai, kita jabarkan akan ada kaitan erat terkait pembahasan mengenai kajian fikih. Jadi itu para jamaah, ya, fikih ini adalah hukum-hukum, ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum Islam, syariat Islam yang sumbernya ada 4 tadi, Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan qiyas. Kalau Al-Quran, ya sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui itu menggunakan bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab, dan di situ dijelaskan mengenai banyak hal, ada hukum-hukum, ada kisah, ada nasihat, dan seterusnya. Kemudian terkait hadis, ini adalah, ya, segala hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Ada perkataan beliau, ada perbuatan beliau, ya, ada ketetapan beliau. Ketetapan ini misalnya pada saat itu di masa Rasulullah SAW dilakukan di hadapan beliau suatu kegiatan, suatu perkara, tetapi beliau tidak mengingkari. Lah ini disebut dengan ketetapan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi walaupun beliau tidak melakukan, walaupun beliau tidak mengatakan, tidak menas, tidak ada tekstual dari beliau, maka itu juga bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu tidak akan mendiamkan perkara yang mungkar. Oleh karenanya ketika suatu perkara tidak diingkari oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang legal, perkara yang boleh. Kemudian ada ijma. Ijma ini adalah konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan siapa? Bukan kesepakatan asal orang, asal komunitas, asal kelompok, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan para ulama Islam. Apakah semua ulama Islam? Tidak. Tetapi ulama Islam yang sampai ke level mujtahid. Ya, jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang mujtahid, ya. Orangnya namanya mujtahid, pekerjaannya namanya ijtihad, ya. Jadi menggali hukum yang itu memang enggak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran secara langsung atau di dalam hadis, mereka menggali hukum, kemudian mereka membuahkan hukum dari hasil ijtihad mereka. Kemudian ada qiyas. Qiyas ini adalah pekerjaan dari seorang mujtahid. Jadi sama, masih kaitannya dengan ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu seseorang menggali, ya, mengerahkan segala kemampuan dan pemikirannya untuk menghasilkan, katakan, produk hukum begitu, tapi sandarannya tadi Al-Quran, hadis. Kalau qiyas ini, ya, qiyas ini dari kata bahasa Arab, ya, qiyas ini menimbang atau mengukur. Jadi kadang di dalam Al-Quran itu disebutkan hukum terkait suatu permasalahan, dan ada permasalahan lain yang itu hukumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi ada kemiripan, ada pola-pola yang itu mirip. Lah, sehingga para ulama dengan perangkat ilmu yang mereka miliki, mereka menyamakan hukumnya dengan permasalahan yang memang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi itu 4 hukum Islam. Oleh karenanya di sini tidak ada pemikiran pribadi, orang berpendapat dengan pendapat pribadi, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, karena memang dasarnya, sumbernya itu hanya 4 tadi, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, dan qiyas. Kemudian kalau untuk dari segi yang lain, ya, dari segi yang lain,
penetapan hukum ini mereka atau diistilahkan juga dengan dua istilah. Ada dalil, ya istilahnya dalil ini petunjuk, ya. Ada istilahnya dalil akli, ada dalil nakli. Kalau akli ya berarti ini penalaran, ya, menggunakan akal dan seterusnya. Kalau nakli ini ya berarti dari sononya, bersumber dari Al-Quran, dari hadis. Dan begini, kalau disangkut pautkan, kalau disambungkan, maka para ulama membuat kesimpulan yang berkaitan dengan keduanya. Apa itu? Bahwasanya syariat itu tidak akan mengajarkan, tidak akan membawa perkara-perkara yang bertentangan dengan akal sehat. Ya, jadi asy-syar'u, kalau bahasa Arabnya asy-syar'u la ya'ti illa bima yaqbaluhul aqlus shahih as-salim. Jadi syariat itu tidak mengajarkan, tidak membawa, ya, tidak mengajak kepada umat dengan perkara yang itu bertentangan dengan akal sehat, ya. Kemudian akal sehat sendiri itu adalah diposisikan dalam agama Islam sebagai bukti kebenaran apa yang disebutkan di dalam syariat, seperti itu. Namun demikian para ulama juga menyebutkan bahwasanya baik buruknya suatu perkara itu yang menentukan adalah syariat, ya. Baik buruknya suatu perkara itu yang menentukan adalah syariat. Kalau syariat mengatakan perkara itu baik, ya berarti memang perkara itu baik. Tapi kalau syariat mengatakan bahwa perkara itu tersebut adalah buruk, maka ya memang perkara itu adalah perkara yang buruk, ya. Para ulama mengatakan al-hasanu ma hassanahu syara'. Perkara baik itu adalah perkara yang dinilai baik oleh syariat. Wal qabihu ma qabbahahu asy-syara'. Kemudian perkara yang jelek, perkara yang buruk itu adalah perkara yang dinilai buruk oleh syariat. Sebagai contoh misalnya, orang melakukan khitan. Ya, khitan itu kan ya memotong sebagian dari anggota tubuh. Itu bagaimana itu? Apakah perkara baik? Ya karena memang itu perintah syariat, maka itu adalah perkara yang baik, begitu. Ya, jadi itu contoh yang mungkin lebih wah lagi. Misalnya eksekusi mati. Bagaimana? Kalau membunuh yang tanpa hak, tidak ada apa-apa, begitu orang begal membunuh orang, yaitu sesuatu yang dinilai buruk oleh syariat. Tetapi ada juga membunuh yang memang itu dilegalkan oleh syariat. Maka yang pertama ini qabih, jelek. Yang kedua ini baik karena dilegalkan oleh syariat. Alhamdulillah kalau di masa kita, di umatnya Nabi Muhammad SAW, orang bertaubat itu mudah. Tidak seperti di masa terdahulu. Kalau sekarang orang bertaubat kaitannya dengan orang lain, begitu ya sudah. Kalau memang mengambil barangnya orang lain ya tinggal ganti, minta keikhlasan diganti dan seterusnya. Kalau memang meninggalkan ibadah, pernah tidak sholat atau pernah tidak puasa, ya berarti tinggal mengqadha. Tetapi di masa dahulu, di masa Nabi Musa, ya, itu disebutkan bahwasanya orang itu kalau bertaubat itu harus dibunuh. Bagaimana itu? Ya ini kembalinya lagi adalah ke syariat. Kalau memang syariat menilainya baik, ya itu disebut dengan perkara yang baik. Kalau syariat itu menilainya buruk, maka itu dinilai buruk. Tapi tadi kaidahnya adalah syariat tidak akan mengajak, tidak akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Dan akal sehat merupakan bukti kebenaran syariat. Kemudian para jamaah, ya, terkait masalah syariat ini, ya, ini memang antara nabi, antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya itu terdapat perbedaan, ya. Kalau dalam masalah akidah mereka semuanya sama. Dalam masalah tauhid, dalam masalah keyakinan semuanya sama. Tetapi dalam urusan syariat, ya, antara nabi satu dengan nabi yang lain itu memang ada perbedaan, ya. Karena memang
yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan risalah itu kan para rasul ya. Para rasul membawa syariat baru beda dengan syariat rasul terdahulu. Sebagai contoh, di masa kita sekarang tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan saudari perempuannya sendiri, baik itu kandung, seayah maupun seibu. Di masa kita sekarang tidak boleh. Di masanya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, diturunkan ya, bukan diusir, diturunkan ke dunia beserta ibunda Hawa dan dalam kondisi terpisah. Satu kalau nggak salah di India, satu di mana begitu. Akhirnya mereka ketemu di Jabal Rahmah. Lah, ini ada syariatnya. Ya. Diturunkan syariat kepada Nabi Adam alaihissalam. Syariatnya pada masa itu adalah boleh seorang laki-laki menikah dengan saudarinya, tapi ketentuannya adalah bukan saudari yang satu kandungan, karena ibunda Hawa ini setiap kali melahirkan selalu kembar, laki perempuan, kembar sepasang. Lah ini boleh menikah, tapi pokoknya tidak boleh dengan yang satu kandungan. Jadi di mix, disilang begitu, kelahiran pertama dengan laki-laki dengan kelahiran perempuan yang kedua, dan seperti itu. Makanya kan terjadi pembunuhan pertama itu Qabil dengan Habil begitu kan, karena si Qabilnya tidak terima gitu, saudarinya yang satu kandungan yang katanya lebih cantik begitu menikah dengan saudaranya Habil, akhirnya kan dibunuh. Nah, jadi ini perbedaan-perbedaan syariat. Kemudian ya tadi juga kita sebutkan ya ada dua dalil tadi, dalil akli, dalil nakli. Masih membahas tentang perbedaan. Nah, seorang mujtahid, seorang ulama yang tadi kita katakan punya kapasitas, punya kemampuan atau diberikan wewenang untuk berijtihad, terkadang ijtihad satu dengan ijtihad yang lain, mujtahid yang lain itu hasilnya beda. Karena memang secara dari segi kebahasaan ketika mereka mengerahkan seluruh tenaganya untuk memahami ayat tertentu atau hadis tertentu, karena memang bisa jadi multi tafsir, bisa seperti ini dan seperti ini. Contoh dalam masalah auratnya laki-laki menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, dan ini yang banyak dianut di Indonesia, itu adalah bagian antara pusar dan lutut. Jadi auratnya kita kaum laki-laki menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah bagian antara pusar dan lutut. Sebelumnya aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu bagian yang tidak boleh ditampakkan dan tidak boleh dibuka, itu aurat para jamaah. Secara ringkas kayak gitu. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh laki-laki membuka bagian itu antara pusar dan lutut tanpa ada hajat, bukan untuk keperluan mandi, bukan untuk keperluan berobat, bukan untuk keperluan berhubungan badan misalnya dengan pasangannya yang legal. Kalau nggak ada hajat nggak boleh. Bukan untuk misalnya ongkop sumuk, boleh para jamaah, orang ongkop begitu buka bagian itu untuk dikipasin atau apa, itu boleh. Kalau nggak ada itu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i bagiannya tadi itu antara pusar dan lutut. Lah guru beliau Imam Malik itu lebih longgar. Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya auratnya laki-laki itu adalah as-sawatan ya, al-qubul wad dubur. Jadi kemaluan depan ya, kemaluan depan sudah ya, nggak perlu saya perjelas ini, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Jadi kalau menurut beliau laki-laki misalnya pakai boxer, pakai segitiga ya, itu berarti sudah menutup aurat. Jadi kalau kolam renang misalnya pusarnya kelihatan seperti itu dan dia ikut Malik, ya dia tidak berdosa, karena memang menurut Imam Malik auratnya seperti itu ya. Jadi ini perbedaan, ini laki-laki bukan perempuan ya para jamaah begitu. Lah kalau di masa Rasulullah ya semuanya tinggal tanya ke baginda Rasulullah. Di masa sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang mereka ini sampai ke kapasitas ijtihad ya mereka seperti itu ijtihad. Ada yang sama, ada yang beda. Cuman memang ya setelah kalau kita melihat sejarah, memang yang bertahan, yang dibukukan, yang ada murid-muridnya diteruskan itu kebanyakan adalah 4 mazhab itu, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, kemudian Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit,
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Makanya 4 mazhab itu dalam masalah fikih seperti ini. Nah, dan dari pembahasan fikih ini ya disebutkan juga mengenai hukum-hukum. Tadi kan disebutkan hukum-hukum syariat. Dan dalam fikih ini ada 5 hukum secara umum. Ada perkara yang dihukumi wajib. Ya, ini kita bahas fikih ya, dihukumi wajib. Kemudian atau dengan kata lain disebut juga dengan fardu. Wajib fardu ini sama para jemaah. Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram ya. Kita bahas yang pertama dulu, wajib. Wajib ini atau fardu ini adalah perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka berdosa. Dan ini pun terbagi lagi menjadi 2. Ada fardu atau wajib ain, ada fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau fardu ain atau wajib ain itu ya berarti wajib atas semua individu tanpa terkecuali. Saya, panjenengan, ajunan, anda semuanya ini, kita semuanya per individu kita itu wajib. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikerjakan oleh orang lain ya. Ini namanya fardu ain. Sholat 5 waktu nanti kita akan bahas. Kemudian karena sholat ini harus dikerjakan dengan wudhu ya, berarti wudhunya, zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, itu semuanya wajib ain, fardu ain, termasuk juga mempelajari ilmu agama. Makanya kalau dikaitkan dengan hadis, itu kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi mempelajari ilmu agama, yang mengkaji ilmu agama ini hukumnya wajib. Wajib atas siapa? Atas setiap umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Begitu. Nah, ini wajib ain ya. Ada yang wajib kifayah. Wajib kifayah ini kewajiban komunitas lah, mungkin bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kewajiban yang dikerjakan oleh sebagian dari komunitas itu, maka gugur kewajiban yang lain. Misalnya melaksanakan sholat jenazah, mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Ini kalau seandainya sudah ada umat Islam, sudah ada pihak keluarga yang ngurusi si mayit muslim ini, kita yang mungkin tetangga, kita tidak ikut hadir, tidak ikut nimbrung ya, kita sudah gugur kewajiban kita. Tapi kalau semua orang yang tahu abai, nggak ada yang peduli, nggak ada yang care sama mayit itu sampai membusuk dan menimbulkan bau, maka setiap orang yang tahu ini berdosa. Nah, ini namanya fardu ain atau wajib ain. Fardu kifayah ya, atau wajib kifayah. Kalau Al-Quran bagaimana Ustaz? Mengaji Al-Quran, belajar membaca Al-Quran bagaimana? Lah ini juga ada pembagiannya. Kalau surat Al-Fatihah ini hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang itu harus bisa ngaji membaca Al-Quran itu, membunyikan ya. Walaupun mungkin dia nggak bisa baca ya, mungkin membunyikan, karena ini kaitannya dengan sholat. Sholat kan ada rukun membaca Al-Quran ya, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ini hukumnya fardu ain. Tapi kalau surat yang lain, Al-Baqarah ya, Al-Baqarah sampai An-Nas, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya dalam komunitas, dalam setiap wilayah atau daerah itu harus ada orang yang sudah mengkaji dan mempelajari membaca surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, seperti itu. Kemudian sunnah ini ya adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Sunnah ini juga ada, kalau dibagi juga ada beberapa macam. Sama, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, ada juga para jamaah. Karena saya sebutkan karena kita mendekati momen gitu. Sunnah kifayah ini seperti apa? Sunnah kifayah ini seperti kurban. Jadi dalam satu keluarga itu harus ada orang yang berkurban. Kalau misalnya satu berkurban, maka satu keluarga ini mendapatkan kesunahan, seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak dikerjakan, nggak ada yang kurban, ya nggak dapat sunnah, tapi juga tidak berdosa. Nah, ini namanya sunnah kifayah ya. Ada juga yang sunnah ain ya, berarti sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh pahala orang lain, ya nggak dapat pahala, karena ini sunnah ain, begitu. Kemudian ada mubah. Mubah ini mayastawi fihil amron, mayastawi fihi torofan. Jadi
Dikerjakan, ditinggalkan, tidak ada bedanya. Dikerjakan monggo, ditinggalkan tidak ada masalah. Ini seperti kita memilih varian makanan yang halal. Kalau makan sesuatu yang halal harus ya, tapi kalau milih rawon apakah soto, ya terserah. Orang milih rawon, mengutamakan rawon atau mengidolakan soto, dia nggak berdosa. Nah, antara duduk dengan berdiri nggak ada masalah. Beli di warung A atau warung B, ya selama yang dibeli sesuatu yang halal tidak ada masalah. Ini namanya mubah. Terakhir adalah haram, ya jelas ini ditinggalkan dia mendapatkan pahala, dikerjakan dia berdosa. Cuman begini, untuk yang seperti makruh atau seperti haram yang mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan orang harus ingat begitu. Oleh karenanya para ulama itu mengingatkan kita di buku atau di kitab mereka, seseorang itu hendaknya ketika dia bangun tidur, ketika dia memulai hari, dia niat bahwa dia akan meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita niat, hari ini saya tidak akan berzina, tidak akan minum khamr. Harus merefresh niat seperti itu supaya dia mendapatkan pahala. Dan tadi juga ada yang ketinggalan. Perkara yang mubah tadi itu kan boleh antara ditinggalkan dikerjakan. Itu juga sama. Orang mau tidur silahkan, mau terjaga juga silahkan. Tetapi kalau dia tidur dan dia niat, saya tidur supaya saya setelah ini kuat ibadah, saya tidur supaya saya besok kuat untuk cari nafkah yang halal untuk istri dan keluarga saya, maka yang seperti ini orang tersebut mendapatkan pahala ya. Jadi niat-niat seperti ini jangan sampai dilupakan. Lah, kalau kita hukumnya puasanya adalah sunnah. Bahkan hari Arafah ini adalah hari yang baik begitu, hari terbaik sepanjang tahun. Dalam hadis disebutkan afdhalud du'a ad-du'a fi Arafah. Doa yang paling utama adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Nah itu disunahkan untuk berpuasa. Dia nggak puasa itu, dia hanya puasa di bulan Ramadan. Bagaimana? Ya tidak berdosa. Yang penting kewajibannya tuntas beres. Kalau zakat ini wajib. Kalau yang pemberian yang biasa namanya sedekah, infak begitu. Dan zakat ini juga ada ketentuannya, nggak semuanya dikeluarkan zakatnya. Ya nanti kalau kita sudah sampai di materi ini kita jelaskan. Haji yang wajib ini adalah haji yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Misalnya setiap tahun dapat undangan dari kerajaan Saudi misalnya, itu adalah haji yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Umroh yang wajib juga sama, umroh yang pertama. Umroh berikutnya itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada fikih muamalat. Tapi sebelumnya ya, terkait masalah ibadah ini penting, ada kaidah para ulama menyebutkan ya. Jadi kita ini mendahulukan yang wajib, mendahulukan yang fardu. Jangan sampai orang itu tertipu, terpedaya, ya sibuk dengan hal-hal yang tidak lebih penting sehingga dia mengabaikan atau menomor sekiankan perkara yang seharusnya dinomor satukan. Ya, ada kaidah begini, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa maghrur ya. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang itu kalau sibuk dengan yang wajib sehingga lalai, tidak sempat mengerjakan yang sunnah, maka orang ini punya uzur, punya alasan, tidak mengapa, tidak dituntut nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Orang kalau sibuk dengan perkara yang sunnah dan dia lalai dengan perkara yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu, terpedaya. Oleh karenanya ya tentunya harapan dari diadakannya majelis ini, kajian fikih, adalah nanti kita akan bahas yang penting-penting dulu, yang wajib-wajib dulu, yang fardu-fardu dulu, yang fardu ain dulu, dan seterusnya. Berikutnya ada terkait muamalah. Jadi jual beli. Jual beli itu ada ketentuannya ya. Ada prinsip yang benar-benar dijunjung dalam Islam, kejujuran. Kemudian juga larangan untuk melakukan yang namanya riba. Riba ini bukan sekedar orang pinjem bayarnya lebih, hendak. Itu riba jelas. Tapi bukan hanya itu para jamaah. Bentuk riba yang lain itu banyak. Riba ini adalah kullu qardin jarra manfaah. Jadi setiap
pemanfaatan yang diambil dikarenakan adanya hutang, itu namanya riba. Misalnya orang pinjem ke orang lain gitu, bayarnya sama, pinjem 10 juta bayarnya 10 juta, tetapi orang yang menghutangi, orang yang meminjamkan ini memberikan syarat, dengan syarat kamu nanti kalau panen maka harus kamu jual ke saya dengan harga yang lebih murah, di bawah standar. Nah, ini berarti kan ngambil manfaat ini kan, maka ini namanya riba. Atau misalnya ngambil manfaat, kamu saya pinjemin dengan syarat kamu kerja di saya dengan upah di bawah rata-rata, ini juga termasuk riba. Boleh kamu saya pinjemin tapi dengan syarat rumah kamu yang di kota A misalnya itu bisa saya gunakan gratis kapanpun saya mau. Nah, syarat-syarat seperti ini kan ambil keuntungan. Nah, ini namanya riba. Jadi bukan hanya bunga saja. Kemudian ada perkawinan. Nah, ini juga termasuk penting, muamalat. Jadi menikah ini ketentuannya seperti apa? Siapa perempuan yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh? Kalau tadi di contoh awal saya sebutkan antar saudara itu tidak boleh menikah. Kalau sepupu bagaimana? Apakah boleh? Kadang soalnya beredar di masyarakat, nggak boleh menikah dengan sepupu yang tunggal kakek, itu katanya tidak boleh. Lah, itu tidak benar. Kalau sepupu hukumnya boleh, sepupu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah saudara, saudari, itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah saudara, saudari sendiri, atau saudara, saudari, ayah atau ibu, paman atau bibi, itu tidak boleh. Tapi kalau anak-anak mereka ke bawah, itu hukumnya boleh. Nah, ini penting ini. Kemudian warisan, ya, ini juga diatur. Yang berhak menerima waris siapa, kemudian bagiannya berapa, apakah orang meninggal hartanya langsung dibagi rata atau dibagi. Nah, ini namanya hukum terkait hukum muamalat, ya. Kemudian ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa dan seterusnya. Jadi intinya orang ketika belajar fikih, dia tahu, oh ini haram saya tinggalkan, oh ini wajib harus saya kerjakan, oh ini sunnah dianjurkan saya upayakan untuk dikerjakan dan seterusnya. Di akhir saya ingin menyampaikan tentang tadi itu mujtahid, ya. Mujtahid tadi sudah kita sebutkan adalah orang yang mencapai level sekiranya dia bisa melakukan kegiatan yang namanya ijtihad, dan ini punya syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah dia hafal dan paham mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, ya. Jadi ada ayat yang berkaitan dengan hukum. Misalnya ayat itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Banyak ini, bukan hanya itu saja, ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, ini perintah. Kemudian ada kaidah di ilmu yang lain, ilmu usul fikih, disebutkan bahwasanya al-amru yadullu alal ijab. Jadi perintah itu indal itlaq yadullu alal ijab. Jadi perintah itu secara kemutlakan itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut yang diperintahkan adalah perkara yang wajib, dan ini sholat diperintahkan, zakat diperintahkan. Maka di sini hasilnya, konklusinya adalah sholat ini hukumnya adalah wajib, zakat ini hukumnya adalah wajib. Tapi nggak pernah dijelaskan para jamaah ini sholat apa, padahal sholat ini banyak. Maka di sini dilihat, dilengkapi dengan hadis. Sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Ketentuannya bagaimana? Itu juga nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Diawali dengan apa, diakhiri dengan apa. Nah, kalau kita kan sudah belajar, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, karena memang definisi sholat seperti itu. Nah, ini bagaimana ini ketentuannya seperti apa? Mana saja yang wajib, mana saja yang sunnah begitu? Karena bagian-bagian dari sholat itu nggak semuanya wajib. Nah, nanti dijelaskan juga dalam masalah ibadah ini ada rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Yang mana ini? Ya. Ada rukun, ada syarat. Dan ini beda, ada perbedaan. Kalau rukun itu merupakan bagian dari ibadah, sedangkan syarat itu bukan
bagian dari ibadah. Namun keduanya, baik rukun maupun syarat itu harus terpenuhi. Kalau kita ambil contoh sholat, rukun sholat ya seperti berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ini merupakan rukun. Kalau syarat ya berarti dalam kondisi suci dari hadas besar, hadas kecil, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, ya. Ini namanya setelah masuknya waktu. Banyak orang itu sholat belum masuk waktu sudah sholat begitu saja. Nah ini berarti syaratnya tidak terpenuhi, bukan bagian dari sholat. Tetapi kalau tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Jadi harus hafal ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan tidak hanya hafal tapi tahu hadis ini kondisinya bagaimana, sanadnya bagaimana, ya, rawinya bagaimana ini, rawinya ini sering lupa atau hafalannya kuat atau bagaimana. Kemudian juga memahami tentang nasikh dan mansukh. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ini dibaca mendapatkan pahala, tapi dari segi hukum sudah nggak dipakai lagi. Nah, ini namanya mansukh, ya. Jadi ayatnya masih dipertahankan sebagai bagian dari Al-Quran, tapi kandungannya dari segi hukumnya itu hukum lama begitu. Nah ini juga harus paham ini. Kemudian tahu mana yang sifatnya umum, mana yang sifatnya khusus. Nah, jadi harus paham seperti ini. Kemudian juga harus ngerti bahasa Arab. Bukan hanya ngomong ya, tapi harus ngerti bahasa Arab, mahir dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini sangat unik sekali, beda harokat, beda makna. Ya, contoh misalnya, kalau orang mau ceramah itu dalam bahasa Arab artinya adalah dikatakan dalam bahasa Arab adalah khutbah, menggunakan dhammah khoknya, al khutbah. Makanya kan khutbah Jumat, khutbah nikah, karena orang dia menceramah, menyampaikan materi begitu. Tetapi kalau misalnya ada laki-laki datang ke rumah calon mertua bawa seperangkat gawan misalnya, ini namanya melamar atau meminang. Lah ini bahasa Arabnya adalah khitbah, ya, meminang. Seperti itu. Beda harokat, beda makna. Jangankan kayak gitu, beda panjang saja sudah berubah. Contoh, ya, kalau membunuh dalam bahasa Arab itu qatala yaqtulu, ya. Bentuk yang lampau dengan bentuk sekarang atau akan datang itu qatala yaqtulu, dia membunuh. Lah, pembunuhnya itu adalah qatil, orang yang membunuh. Dan orang yang dibunuh itu bahasa Arabnya adalah qatil, begitu. Udah beda ini. Jadi kalau yang membunuh itu qatil, yang dibunuh itu adalah qatil. Wazannya beda. Yang satu ikut wazan, ikut pola fa'il, yang kedua ikut pola fa'il, begitu. Sudah beda, ya. Orang yang khutbah itu khatib, ya, ikut wazan fa'il. Tapi kalau khatib itu artinya adalah apa tadi? Orang yang meminang. Jadi makanya hati-hati ini. Kadang ada Bilal begitu kan istilahnya kan Bilal, padahal itu nama sahabat begitu kan, Bilal bin Rabah. Dia bilang idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, katanya. Jadi sa'ida itu naik artinya. Sa'ida artinya naik, ya. Sa'ida al-khatibu 'alal mimbar. Jika khatib ini naik ke atas mimbar begitu kan. Ini kan woro-woro, para jamaah jangan rame-rame, khatibnya mau ceramah ini, ya. Siapa yang ngomong nanti nggak dapat pahala, faqat laghawut, kan begitu kan. Jadi harusnya yang dibilang adalah khatib, orang yang ceramah, seorang yang melakukan khutbah, bukan khatib. Nah, kalau khatib ini orang mau minang, enggak, dia mau ceramah, bukan mau minang, begitu. Itu contoh lagi ya. Yang lebih lucu lagi, kadang di beberapa masjid itu ya, bilalnya sepuh-sepuh begitu. Dia harusnya bilang so'ida, sod, ain, dal, yang artinya adalah naik. Tapi dia bilangnya sa'idah. Idza sa'idal khatibu 'alal sa'idah. Lain lagi maknanya ini. Sa'idah pakai sin itu artinya adalah orang yang bahagia. Sa'idah yas'adu.
as-sa'adah. Nah, sa'id, ana rajulun sa'id, saya adalah orang yang bahagia. Ini artinya bahagia. Jadi ini ada orang bahagia, jadi kan berubah makna total begitu. Nah, ini orang harus paham ini. Kemudian juga punya nalar yang sangat kuat sekali, ya. Apalagi dalam bahasa Arab ini sastranya sangat tinggi, bahasanya sangat tinggi dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi ini kapasitas yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memang dia tugasnya menjadi seorang mujtahid. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan dalam Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an ya, dalam hadis disebutkan di kalangan para sahabat sendiri itu tidak semuanya mujtahid. Ada yang mujtahid, ada yang bukan mujtahid, atau bahasa lainnya muqallid. Bahasa lainnya muqallid. Buktinya apa? Rasul menyebutkan naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamilin muballighin la fikha indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan muka yang berseri-seri, yang memberikan wajah yang bersinar berseri-seri kepada siapa? Kepada orang yang mendengarkan perkataanku, kata Rasulullah, kemudian ditampung, disimpan, di-save begitu, kemudian setelahnya disampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarkannya. Artinya ini pesannya nyampe begitu. Itu mendapatkan janji dari Kanjeng Nabi akan mendapatkan muka yang berseri-seri nanti pada hari kiamat, ya. Kemudian di akhir hadis Rasul menyebutkan farubba hamilin muballighin la fikha indah. Tetapi banyak orang yang menyampaikan, orang yang nampung, yang nyimpen pesan itu, tetapi dia tidak memiliki kapasitas fikih yang mumpuni. Artinya apa? Dia ini hanya bisa menyampaikan, tapi maknanya secara mendalam, secara detail, secara rinci, apa yang terkandung di dalamnya, itu dia nggak nyampe begitu. Nah, dan orang yang menerimanya yang setelahnya, boleh jadi dari kalangan tabi'in atau kalangan setelahnya, itu lebih paham dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya banyak para jamaah, tapi ya memang karena waktunya mepet, ya mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Intinya adalah kita belajar fikih ya supaya kita ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu berkaitan dengan tadi ibadah, sholat, puasa, ataupun yang berkaitan dengan interaksi dengan sama manusia, muamalat, ya. Jadi demikian para jamaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, baik seputar yang saya sampaikan ataupun yang lain, silahkan. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci